pemirsa, salam budaya, salam sejahtera dimanapun Anda berada. Tahun 2026 adalah ketika langit bicara. Langit bukan sekadar atap dunia. Dalam pandangan leluhur Nusantara, langit adalah kitab terbuka, tempat manusia membaca tanda-tanda zaman. Tahun 2026 disebut sebagai masa peralihan unsur api menuju tanah. Masa ketika semesta menata kembali keseimbangan antara gejolak dan ketenangan. Menjelang awal tahun 2026, langit Nusantara memancarkan isyarat yang tak biasa. Dari pantai utara Jawa hingga lembah Baliem di Papua, para penafsir tanda langit, para tetua adat, ahli wariga dan juru wiku menatap cakrawala dengan rasa campur aduk, kagum sekaligus waspada. Dalam pandangan mereka, tahun 2026 bukan sekadar pergantian waktu, tetapi waktu lintasan takdir, di mana keseimbangan alam dan peradaban diuji oleh tanda-tanda langit. Januari-Maret diperlambangkan sebagai kala mega nyantrik atau langit menggoda. Langit timur akan dipenuhi cahaya planet yang sejajar di awal tahun. Dalam tafsir Wariga Bali, ini disebut sasih kayu asem, masa introspeksi dan ujian emosi. Masyarakat akan banyak diuji oleh perbedaan pendapat, terutama dalam hal kepemimpinan dan arah kebijakan. Menurut Primbon Jawa, bila langit timur lebih terang dari barat, maka raja akan bingung pikirannya. Tanda keresahan di istana dan rakyat kecil menunggu kepastian. Awal tahun penuh perdebatan politik, perubahan struktur kekuasaan, dan harga bahan pokok yang fluktuatif. Namun, di tengah goncangan, di sisi spiritual, banyak orang mulai mencari kembali nilai-nilai lokal dan keseimbangan batin. Muncul benih kebangkitan batin, banyak yang kembali pada doa, laku tirakat, dan nilai-nilai tanah air. April-Juni diperlambangkan sebagai geringsing atau waktu cahaya menyilaukan. Menjelang pertengahan tahun, lintang-lintang selatan tampak lebih jelas dari biasanya. Dalam tafsir Bugis disebut bulan yang menampakkan perut bumi, tanda bumi membuka rahasianya. Dalam Primbon Jawa, arah selatan adalah arah suci, tempat bersemayam penguasa laut. Kemunculan lintang kidul ini membawa dua makna, pertanda pemimpin yang jatuh, peralihan kekuasaan besar, atau wafatnya seorang pemimpin. Akan ada satu wilayah di Nusantara yang mengalami perubahan besar, bisa politik, bisa bencana alam. Namun masyarakat desa akan menjadi penopang utama kestabilan bangsa. Harga pangan turun, tapi harga emas melonjak. Juli-September diperlambangkan sebagai kala samirana atau angin mengabarkan berita. Musim kemarau panjang datang. Dalam tradisi Dayak, bila angin dari tenggara menolak hujan, itu tanda roh bumi sedang murka. Di Primbon, orang-orang mengejar nasib baru. Musim kemarau panjang diperkirakan akan datang lebih dini. Dalam catatan Primbon, bila angin berhembus dari tenggara lebih kuat dari biasa, masa ini disebut waktu perpindahan. Orang-orang banyak berpindah, meninggalkan tanahnya, tanda pergeseran ekonomi dan urbanisasi besar-besaran. Dalam tafsir Dayak Ngaju, angin yang menolak hujan melambangkan roh penjaga bumi yang murka karena hutan dilukai. Masa ini rawan wabah penyakit ringan hingga menengah, serta kekeringan yang mempengaruhi panen. Namun, dari sisi sosial, muncul gerakan solidaritas baru, gotong royong, kebersamaan, kesadaran menjaga alam, dan spiritualitas kembali menguat. Oktober-Desember diperlambangkan sebagai dangu atau langit menyimpan rahasia. Menjelang akhir tahun, langit barat akan menjadi pusat perhatian. Catatan astronomi memprediksi kemunculan komet kecil pada bulan November, mirip dengan lintang kemukus 2025 lalu. Dalam tafsir Primbon, bila bintang berekor melintas dari barat ke timur, itu tanda penobatan pemimpin baru dan masa kemakmuran singkat yang diikuti ujian besar. Di Bali,
Ini disebut Sasih Kanem, bulan di mana dunia atas dan dunia bawah bernegosiasi. Menjelang akhir tahun, langit barat menjadi pertanda baik. Dalam Wariga Bali, arah barat melambangkan restu Batara Mahadewa, keseimbangan dan keadilan. Di Primbon, disebut masa penobatan Raja Baru saat kemakmuran singkat kembali menyapa. Akhir tahun membawa suasana lega bagi masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi dan hasil bumi. Namun, dunia politik dan alam akan menyimpan kejutan, bagaikan langit yang tampak tenang, tapi menyimpan petir di balik awan. Bumi disiram berkah, dan langit tersenyum di atas Nusantara. Langit Nusantara adalah cermin hati bangsa. Para leluhur selalu berkata, langit bukan sekadar atap dunia, tapi kitab takdir yang terbuka bagi yang mau membaca. Tahun 2026 adalah cermin. Bila manusia menjaga keseimbangan, langit pun menurunkan berkahnya. Namun bila tamak, langit memberi tanda lewat badai, petir, dan komet yang membelah malam. Dan seperti kata R. Gunasasmita dalam Primbon Jawa Serbaguna, barang siapa memahami arah datangnya lintang, ia memahami arah hidup bangsanya. Akhir kata, semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.